semuanya, selamat datang di podcast kita. Aku Koshi. Aku Cala. Aku Sabita. Halo. Hai. Hari ini kita akan bahas satu topik yang bikin geger jagat muslim foodies nih, yaitu marshmallow berlabel halal yang ternyata mengandung babi. Iya, aku pas baca berita itu jujur shock banget ya. Jadi aku malah jadi mikir kayak, jadi selama ini yang aku makan marshmallownya atau aku kasih nih ke sepupu-sepupu aku, marshmallownya ternyata nggak halal, tapi ada label halalnya. Dan ini bukan cuma satu merek aja loh, tapi ada beberapa produk yang lolos sertifikat halal, tapi setelah diuji laboratorium, boom, ada DNA babinya. Nah, kita akan cari tahu nih tentang kronologinya, apa yang bikin sistem ini bisa bocor, dan gimana kita sebagai konsumen bisa jadi lebih waspada. Oke, aku coba uraiin sedikit ya. Jadi awalnya sekitar April 2025, BPJPH bareng BPOM melakukan investigasi dan uji lab ke beberapa produk makanan manis, termasuk marshmallow. Dan jujur ya, hasilnya tuh ngejutin banget coy. Dari puluhan batch produk, ada 9 batch dari 7 produk bersertifikat halal yang ternyata mengandung prosin alias unsur babi. Terus ada juga 2 produk non halal yang terbukti mengandung babi tapi tetap dijual bebas. Nah, merek-merek yang di antara lain tuh ada Cornish Fluffy Jelly Marshmallow, Chom Chom Car Marshmallow, and Flower Mellow. Ada Larby TYL Marshmallow, AAA Marshmallow, dan Sweet Pea Marshmallow yang nggak bersertifikasi halal tapi tetap dijual ke publik nih guys. Terus aku tuh jadi ingat pas kecil kan marshmallow tuh jadi salah satu makanan yang cukup mewah. Bener. Untuk anak kecil kan. Terus itu tuh pasti ada di minimarket atau mungkin warung-warung terdekat rumah kita. Dan namanya juga anak kecil kan pasti ya tidak mikirin label halalnya, yang asal lucu karena lucu dan manis kan. Tapi ternyata pas aku udah gede jadi malah mikir, ternyata ini marshmallow yang selama ini aku makan gak halal, tapi ada logo halalnya. Nah, itu dia pertanyaannya sekarang. Kok bisa sih produk yang ada logo halalnya ternyata mengandung babi? Nah, itu tuh ada beberapa kemungkinan besar. Yang pertama, lemahnya pengawasan pasca sertifikasi. Nah, setelah dapat logo halal, kadang produsen ganti supplier bahan-bahan, tapi gak lapor. Terus yang kedua, supplier gelatin yang pakai campuran gelatin babi. Karena marshmallow sangat bergantung pada gelatin untuk teksturnya. 3. Sertifikasi halal hanya dicek di awal, tapi nggak ada inspeksi rutin. Tapi Cala, kalau misalkan udah ada logo halalnya itu kita sebagai konsumen harusnya tenang, kan udah ada logo halalnya. Harusnya sih iya, tapi kenyataannya logo halal bukan jaminan 100% kalau sistemnya lepas kontrol. Makanya ini bukan cuma soal produsen, tapi juga lembaga sertifikasi dan regulasi. Oh ya, kalau misal itu kan dari sisi teknisnya nih. Kalau dari sisi hukumnya tuh gimana? Nah, produsen yang sengaja mencantumkan label halal pada produk haram bisa dijerat UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal. Bahkan bisa kena pidana kalau terbukti ada unsur penipuan. Oh ya Bita, kamu sempat ngobrol kan sama temen kamu soal masalah ini? Iya, terus banyak banget reaksi dari teman-teman aku. Ada yang kayak marah, ada yang shock, ada juga yang ya udah sepelein aja, jadi kayak ya udah kita kan udah makan, udah lalu gitu kan. Tapi ini tuh malah jadi bikin kita krisis kepercayaan gitu loh. Yang ternyata yang kita percaya halal, yang kita ada logo halal, ya ternyata nggak halal. Di beberapa kota kayak Samarinda dan Kutai Timur, ribuan marshmallow udah ditarik dan bahkan dimusnahkan nih, karena ini bukan isu kecil ya guys ternyata. Lembaga seperti PBNU dan MUI juga udah angkat suara. PBNU menuntut kejelasan dari pihak yang kasih sertifikasi, sementara MUI bilang mereka akan kaji ulang standar prosin di laboratorium. Dari kasus ini, menurut kalian nih guys, pelajaran apa sih yang paling penting? Menurut aku sih yang pertama, sistem sertifikasi halal harus diperkuat di bagian pengawasan. Kedua, konsumen harus mulai kritis dan cek nomor sertifikasi halal, bukan cuma lihat dari logonya doang. Ketiga, kita butuh transparansi rantai pasok, terutama bahan-bahan sensitif kayak gelatin.
Mungkin kalau dari sisi sosialnya menurut aku kayaknya jadi pengingat kita juga ya, buat kayak kita tuh jangan terlalu percaya dengan logo halal. Kita harus cek juga nih situs-situs yang menyangkut tentang ingredients dari si marshmallow tersebut. Jadi kita tuh harus lebih selektif pas beli makanan. Apalagi kan biasanya marshmallow disukain sama anak-anak kan. Jadinya kita harus pilih-pilih lagi nih ingredients apa yang bagus dan baik untuk anak-anak. Jadi, selain mendorong sistem halal yang lebih kuat, kita juga harus bangun budaya konsumen muslim yang melek dan aktif ya guys ya. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita soal skandal marshmallow halal yang mengandung babi, sebuah kasus yang harusnya jadi alarm buat kita semua. Semoga ini bukan cuma jadi berita sesaat, tapi jadi momentum reformasi sistem kehalalan. Dan semoga kita semua bisa jadi lebih sadar, lebih hati-hati, dan gak ragu untuk bertanya, halal ini beneran halal? Segitu aja dari kita. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Sampai ketemu kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pas aku baca ceritanya tuh aku Assalamualaikum warahmatullahi